Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirojudin. Di sini saya mau mengerjakan tugas satu pemrograman web Universitas Terbuka. Baik, di sini saya akan menggunakan Vue.js ya, dan menggunakan Tailwind CSS sebagai library CSS-nya. Baik, mari kita mulai. Di sini saya ada membuat project project view-nya terlebih dahulu dengan menggunakan npm create file ya. Tugas satu template-nya view. Oke. Jadi di sini saya membuat project dengan fight itu runningnya nanti. Oke, sudah terbuat. Saya pindah directory ke tugas 1, terus langsung saja saya mau install Tailwind-nya sebagai CSS. Nah, udah ada. Kita tunggu terinstall Tailwind-nya. Agak besar ini. Oke. Lalu kita menginit Tailwind-nya. Sudah terinit, sudah berhasil. Kita langsung buka codingannya aja. Saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Oke, projectnya sudah terbuka. Untuk pertama-tama kita buka di config Tailwind-nya. Di sini kita tambahkan index HTML. Jadi Tailwind-nya akan auto load di file yang ini. Ini tile. Kita ganti title-nya. Oke. Jadi nanti auto load di file yang ini, si Tailwind-nya ini. Jadi kita tidak perlu panggil kembali. Dan kita panggil di setiap file dalam folder src. Nah, setiap file yang di sini jadi bisa menggunakan Tailwind tanpa perlu kita panggil lagi Tailwind-nya. Ini Vue.js. Oke. Jadi setiap file Vue, file JS, file TS, file JSX, dan file TSX. Oke, selanjutnya kita buka style CSS-nya ini. Kita hanya perlu media sama rootnya, yang lain tidak perlu bawaannya. Terus kita tinggal panggil Tailwind. Nah, kita panggil semua base komponen dan utilities dari si Tailwind yang ini. Oke. Kita coba running projectnya, npm run dev. Oke. Sudah terpanggil, karena kita hapus ya CSS-nya. Ini kita ubah di app.vue. Nah, mari kita mulai di sini. Oke. Nah, kosong ya. Oke, di sini kita mulai untuk mengerjakan tugas satunya. Karena Vue itu dia jenisnya itu library kan ya, framework. Jadi
kita tidak usah mengulang dari bikin HTML-nya, karena nanti setiap yang ada di app view ini akan dipanggil di ID app di HTML, index HTML-nya. Nah, jadi kita tidak perlu membuat HTML lagi di sini karena kita tinggal bikin template view-nya aja. Oke. Karena nanti akan terpanggil di sini. Oke, mari kita mulai. Kita bikin template ya. Kita bikin apa aja sih itu. Ini file yang akan kita panggil ya. Berarti kita bikin div untuk sebagai wadahnya utamanya. Saya menekan flexbox ya, flexbox di sini. Terus flex sepertinya kita perlu flex wrap. Oke. Kita panggil, bikin lagi aja. Misalkan di sini my biodata ya. Nah, ini auto load ya. My biodata, terus kayaknya teksnya harus lebih besar ya, teks 2XL, font bold. Oke. Di tengah, text center. Nah, jadi kita tidak perlu lagi bikin untuk masing-masing kelas ini karena udah dibikin sama Tailwind itu. Ini udah tinggal kita panggil aja kelasnya, nanti otomatis. Berarti ini text align gitu, ini font weight gitu. Oke. Untuk custom CSS-nya nanti kita buat untuk animasi paling ya. Oke. Ini full. Nah, jadi nanti di tengah gini. Oke, terus sepertinya kita menggunakan flex lagi di sini. Flex. Saya suka flexbox karena lebih mudah disusun daripada table. Karena table lebih susah lagi kalau untuk CSS-nya gitu. Saya perbanyak div karena enak aja buat ngaturnya nanti gitu ya. Class flex call itu berarti nanti ke bawah dia. Oke. Sini saya bikin paragraf ya. Untuk data pertama itu nama Muhammad Sirojudin. Nah, nanti ada di sini kan. Oke. Sepertinya ini gray 100 ya. Kita aturnya di sini aja kayaknya. LK. Nah, jadi besar. Di sini aja text base ukurannya itu 1 rim ya. Kalau teks LG ukuran 1,125. Oke. Akan nanti lebih rapi ya. Oke. Kita buat kayaknya harus ada gapnya atau enggak ya, nggak usah deh, kita coba saja. Habis nama nim saya berapa ya, kita cari dulu. Ini nih, ini nim saya. Oke. Ini ke samping ya, harusnya ke bawah aja. Jadi kita, kalau flex itu kan ke samping, kalau flex call itu nanti dia akan ke bawah. Nah, oke. Terus kita kasih jarak space y 4 misalnya. Nah, oke. Oke. Terus kita coba saja lagi jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki ya. Oke.
Terus sepertinya di sampingnya aja lebih ini, untuk kita copas aja yang ini ya, scroll copas. Ini program studi saya itu apa, sistem informasi. Oke, copas lagi. Fakultas saya itu fakultas apa ya, sains dan teknologi ya, masalah FST. Oke. Ini kita kasih jarak ya di sini, berarti di sini. Enggak deh, di sini benar. Gap. Kita kasih gap. Nah, jadi di sini ada jaraknya ya. Oke, selanjutnya saya akan memanggil gambar ya. Sepertinya kita panggil gambar di samping kiri sini lebih bagus kayak gini. Ini hapus aja karena kita udah panggil semua. Kita bikin div dulu. Oke, terus kita buat flex juga. Alhamdulillah sudah maghrib di sini. Tapi recordnya saya lanjut aja ya. Kita kasih padding. Jadi setiap ini ada padding 1 rem setiap ininya. Terus panggil image img src. Saya belum panggil, saya ambil gambarnya dari Facebook aja sepertinya. Ntar saya cari dulu. Oke, saya ambil gambarnya dari Facebook. Ini gambar saya dengan istri saya. Terus sepertinya karena ini harusnya di sini, ini berarti kita bungkus lagi dengan div di atasnya. Kita bungkus semuanya untuk agar satu baris. Jadi kita panggil fax ya. Oke. Sepertinya kita agak lebarin deh ya. Oke. Sepertinya kita panggil center ya, biar lebih di tengah nantinya. Item center deh, bukan justify. Berarti item center kita kasih padding di kiri kanannya, padding left 0,5 rem. Oke. Terus kita panggil gap. Jadi ada jarak di sini. Sepertinya jelek. Kita kasih kelas lagi deh, rounded full biar dia jadi bulat nanti. Rounded, oke. Jadi bulat ya. Terus apa lagi ya? Sepertinya kita kasih center. Enggak. Iya, center aja. Karena ini kita kecilin aja ya. Scale 50. Kita kecilin lagi deh widthnya 1/3. Jadi dia lebar gambarnya akan sepertiga layar. Kan lebih baik ya.
Oke, ini secara HTML. Mari kita lanjut ke JavaScript-nya ya. Jadi kita buat tag JavaScript di sini. Saya buat untuk show hide aja sepertinya ya, yang sederhana. Jadi kita bikin satu variabel baru, namanya show ya. Defaultnya false. Oke. Ini di sini aja if. Jadi kita hide dulu ininya. Iya sih, ini justify center. Oke. Jadi biar di tengah. Oke, terus ini secara JavaScript-nya menggunakan if ya. Mari kita buat transisi saja ya. Transition. Jadi dia ada transisinya nanti. Oke. Transition itu kita buat CSS-nya di sini in file ya. CSS di dalam file. Karena yang ini otomatis kepanggil ya di sini ya. Otomatis kepanggil di index.html karena kita udah config di sini. Nah, ini otomatis kepanggil jadi style yang CSS ini. Jadi kita hanya perlu buat scoop di dalam satu file ini CSS-nya gitu. Untuk nanti untuk mengatur transisi ini. Oke. Berarti ini kita add click itu berarti ketika gambarnya ini diklik, dia mau ngapain? Dia mau show ya. Gitu. Jadi ketika ini diklik, dia akan show. Oke. Sepertinya harus pointer. Jadi itu kursornya akan jadi pointer seperti ini. Oke. Selanjutnya ketika diklik harusnya lebih besar. Oke. Mari kita gunakan conditional untuk kelasnya. Jadi ketika di show dia lebih besar ya daripada yang enggak di show. Gitu. Contohnya kayak gini. Jadi dia ngebesarin sendiri. Ada dua cara sebenarnya untuk bikin transition animation gitu. Pertama pakai type transition ini di bawaan view ya. Atau kedua itu yang dari Tailwind. Contohnya kita transition all ya. Jadi ini. Jadi setiap transisi perubahan seperti ini scale misalkan dia ada durationnya. Bawaannya 150 mili-detik. Mari kita lihat contohnya. Jadi ada lebih bagus gitu ya animasinya. Oke. Mari kita buat yang ini bawaan view ya. Jadi ketika buat ngatur transition yang di sini menggunakan enter aktif ya. Enter aktif kelas enter aktif kelas live. Nah ini bawaan view. Ini harusnya di dalam style ya. Nah ini bawaan view untuk ketika transitionnya aktif atau transitionnya menghilang gitu. Ini transitionnya apa? Karena ini menghilang ya, berarti opacity berarti ya, opacity berapa? 0,5 misalkan 0,5 detik is in out.
belum ke ini, berarti kita tentukan form dia menghilangnya itu. Oke, enter form sama Philip 2 ya, from bukan form. Oke, opacity 0. Jadi ketika di hide ini, if show-nya false, dia opacity-nya di set 0. Kita lihat, nah ini kan ada lebih ini ya, contohnya ini kita besarkan ya 1 detik. Cuma 0,5 aja. Sepertinya cukup ya. Sekian dari saya. Nama saya Muhammad Sirojudin, NIM-nya 0439226682, jenis kelamin laki-laki, program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Sekian dari saya untuk tugas 1 pemrograman web. Terima kasih untuk Pak Maskur sebagai tutor saya di tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.